seorang pendeta Presbyterian, sebuah aliran atau denominasi Protestan di Amerika Serikat. Namanya adalah Scott Hahn. Dia ini seorang ekseget atau seorang yang menguasai kitab suci. Dia juga adalah seorang teolog, sangat paham tentang ilmu ketuhanan. Apa yang dia lakukan sewaktu masih muda, sebelum tahun 1990-an, sebagai seorang mahasiswa yang sangat brilian, dia selama studinya, studi teologi dan eksegese atau kitab suci, dia selalu mencari dalil-dalil untuk mempersalahkan segala sesuatu yang diajarkan, dipraktekkan dalam gereja Katolik. Dan pada zaman itu, dia adalah seorang pembenci, atau setidak-tidaknya yang paling tidak suka dengan gereja Katolik. Tapi apa yang terjadi dalam pencariannya untuk menemukan kebenaran? Suatu waktu dia belajar tentang kitab Wahyu, terutama Wahyu bab 10 sampai 12. Di sana dikisahkan oleh Yohanes yang menerima wahyu bahwa di surga ada sebuah perjamuan besar. Perjamuannya disebut sebagai perjamuan anak domba. Dan dalam perjamuan itu, Yohanes menulis bahwa ada beragam hal yang dibuat di sana. Yohanes melihat para malaikat menyebut, "Tuhan, kasihanilah kami." Atau di lain kesempatan mereka memuji, "Kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Dia melihat ada asap mengepul, dupa yang harum mewangi, ada dalam perjamuan kudus itu. Dia mendengar ada bunyi giring-giring, dan yang paling utama adalah ternyata yang dipestakan itu adalah anak domba Allah atau Yesus putra Allah itu sendiri. Scott Hahn berjuang untuk mengerti kitab Wahyu ini atau apa yang dituliskan oleh Yohanes. Tapi dia bolak-balik buku-buku kepustakaan dan lain sebagainya, tulisan-tulisan yang pernah dapat. Suatu kali dalam kebingungannya di awal tahun 90-an, dia memberanikan diri untuk suatu hari, suatu pagi, dia mencoba untuk, walaupun ada kebencian di hatinya, tapi dia mencoba untuk mengikuti ibadat atau misa kudus yang dilakukan di dalam gereja Katolik.
seperti ini. Karena dia adalah seorang Protestan, maka dia tidak berani duduk di depan. Diambil tempat bangku paling belakang. Ketika dia sudah duduk tenang, dia lihat umat satu persatu masuk berlutut. Dengan diam mereka masuk duduk di bangku atau berlutut di bangku sambil menanti datangnya imam. Tiba-tiba keluarlah imam dari sakristi dengan pakaian kebesaran seperti ini. Lalu dia masuk. Dia berlutut, terdengarlah, Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan kepada Allah di surga. Dia melihat ada asap yang mengepul dari wiruk. Dia mendengar bunyi giring-giring. Dia melihat imam yang mengangkat hosti dan mengatakan seperti dalam bacaan kedua dan Injil tadi, inilah tubuhku, inilah darahku. Skothan dia menulis dalam bukunya Rome Sweet Home, Roma adalah rumahku, atau The Lamb of God, anak domba Allah. Dia mengatakan, saya hampir berdiri di belakang sana dan mau berteriak, pastor berhentilah. Karena saya sekarang mau menjelaskan apa yang terjadi dalam kitab Wahyu yang selama ini saya tidak mengerti, tapi hari ini saya memahami semua yang terjadi dalam kitab Wahyu, yakni ketika saya mengikuti misa kudus di gereja ini. Maka dia menulis akhirnya ketika tahun 95 istrinya Kimberly, dia masuk duluan menjadi Katolik, lalu Skothan mengikuti, dan dia sekarang menjadi pewarta yang hebat di Amerika. Dia menulis banyak buku yang luar biasa, tapi buku yang populer adalah Rome Sweet Home, Roma adalah rumahku. Dalam sebuah bagian buku itu dia mengungkapkan tentang Ekaristi. Dia mengatakan, Ekaristi adalah perjamuan surgawi yang diadakan di dunia, dan Anda hanya bisa menemukan perjamuan surgawi itu di dalam gereja Katolik, gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Sekali lagi, Ekaristi adalah perjamuan surgawi yang diadakan di dunia, di dalam gerejanya, dan Anda hanya dapat menemukan di dalam gereja yang didirikan oleh Yesus, yakni gereja Katolik. Kita sekarang berada dalam perjamuan surgawi. Betapa bahagianya kita, karena walaupun kita masih di dunia, lidah kita, mulut kita, tangan kita sudah diizinkan oleh Tuhan untuk menerima menu utama surgawi, yakni tubuh dan darah Kristus. Karena itu ketika Yesus berbicara tentang roti hidup, dia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Barang siapa makan tubuh ini, makan daging ini, dan minum darah ini, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Ketika dia berbicara seperti itu, banyak murid mengundurkan diri. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin dia memberikan dagingnya untuk kita makan dan darahnya kita minum?
Waktu Yesus memegang roti itu dan dia mengatakan, inilah tubuhku, seandainya hanya simbol, maka ketika para murid mereka keluar dan pulang, dia pasti panggil pulang mereka. Datang, karena saya cuma bercanda saja. Ini bukan tubuhku, tapi ini hanyalah simbol. Tapi Yesus membiarkan mereka pergi, karena roti yang dia pegang, anggur yang dia angkat, benar-benar adalah tubuh dan darahnya sendiri. Karena itu betapa bahagianya Anda sebagai orang Katolik, karena di malam hari ini kita tidak hanya mengenangkan peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus merayakan Ekaristi yang pertama, tetapi saat ini juga sebentar nanti kita akan menghadirkan perayaan itu secara nyata ketika roti diangkat dan anggur diangkat. Berbahagialah Anda sekalian, karena walaupun Anda berdosa, walaupun kita tidak layak, tapi di dalam dunia ini, selama masih hidup ini, kita telah diizinkan untuk mengecap makanan rohani di surga itu. Karena itu kepada orang-orang Katolik yang biasanya pemalas ikut misa, saya selalu ingatkan, kalau kalian tidak terbiasa, kalau lidahmu tidak terbiasa mengecap menu utama surgawi di dunia ini, bagaimana mungkin suatu waktu Anda di surga dapat mengecap menu yang sama di surga? Mungkin Anda akan merasa pahit atau tawar dan lain sebagainya. Maka malam Kamis Putih, malam ini kita merayakan perayaan Ekaristi, atau merayakan dua sakramen utama dalam gereja, yakni Ekaristi dan imamat. Karena itu tidak ada Ekaristi tanpa imamat. Hanya imam yang ditabiskanlah yang bisa membuat atau bisa di tangannya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi sesungguhnya bukan imam yang membuat hosti dan anggur itu menjadi kudus, tetapi Ekaristilah yang membuat seorang imam itu menjadi kudus atau suci. Maka kemarin saya mengatakan kepada para imam, Anda boleh melakukan kesalahan lain, dan Anda datang berdialog dengan uskup, berdiskusi. Tetapi di mimbar ini, di altar ini, saya merindukan para imam melakukan dengan sempurna tindakan Kristus sendiri. Imam harus merayakan Ekaristi dengan penuh penghayatan. Seng boleh dalam nama Bapa dan Putera dan Roh. Tidak. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Indah. Di mimbar ini imam tidak boleh marah-marah menghakimi umat. Mimbar ini adalah mimbar untuk pewartaan kabar gembira, kabar sukacita kepada umat. Maka para imam yang melakukan marah-marah atau melotot matanya kepada misdinar dan lain sebagainya dalam misa kudus, saya tidak akan tolerir itu.
Karena sesaat ketika imam berdiri di sini, semua mata Anda melihat dia seperti Kristus sendiri yang sedang mengangkat tubuhnya. Inilah tubuhku seorang imam, yang adalah Kristus sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jika Ekaristia adalah sumber kekuatan kita para pengikutnya, jika di dalam Ekaristi kita mengenangkan tindakan pengorbanan Yesus untuk saudara dan saya, maka seharusnya tidak ada orang yang malas untuk ikut misa. Karena disinilah Anda akan merasakan bahwa seberat apapun dosa-dosamu, tetapi saat ketika Anda berarak menuju ke depan, Anda akan menerima inilah tubuh Tuhan, inilah darah Tuhan. Karena itu malam hari ini kita diajak untuk pertama-tama bersyukur bahwa Ekaristi ada di dalam gereja, bersyukur bahwa para imam ada untuk mengadakan Ekaristi, dan lebih bersyukur lagi bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan gereja yang didirikannya. Tidak mungkin dia meninggalkan gerejanya. Dan malam hari ini juga Ekaristi tidak hanya di seputar altar ini, tapi Ekaristi hendaknya harus menjadi bagian dari kehidupan umat. Maka tindakan pembasuhan kaki akan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa hanya dengan melayani, maka kita sungguh-sungguh seperti Kristus sendiri, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sebentar kita akan masuk pada saat-saat terakhir bersama Yesus di Taman Getsemani atau dalam tirakatan, di mana kita menemani Yesus dalam kesendirian yang esok nanti akan menjalani masa atau saat-saat sengsaranya. Marilah kita betul-betul merasakan bahwa tidak hanya disalib dia berkorban, tetapi di meja altar inilah dia memberikan nyawanya, dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya bagi Anda untuk menjadi kekuatan atau santapan jiwamu sendiri. Sekali lagi, Ekaristi adalah perjamuan surgawi yang diadakan di dunia, dan Anda hanya bisa menemukan itu di dalam gereja yang Tuhan dirikan, yakni gereja Katolik.